Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Musnad maupun di kitab-kitab Sunan ada sebuah hadis yang berderajat hasan dari sahabat Aus bin Aus At-Thaqafi. Beliau ini pernah menyampaikan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Rasulullah bersabda, man ghasala wa ghtasala yaumal jumu'ati, siapa yang kemudian mencuci atau membasuh, wa ghtasala sekaligus melakukan ibadah mandi wajib, tsumma masa walam yarkab, kemudian ia keluar dari rumahnya berjalan menuju ke masjid tempat ibadah sholat Jum'ah dilaksanakan, sekaligus tidak menaiki kendaraan, kemudian wadana minal imami, ada tambahan hadis yang satunya wabakaro wabtakaro, sekaligus berangkat di waktu awal berpagi-pagi, wabtakaro dan bersegera untuk mendapatkan ibadah sholat jamaah Jum'ah, wadana minal imami, ia kemudian meneruskan dengan masuk ke dalam masjid, duduk mendekati imam, dalam hal ini berusaha untuk mencapai di shaf yang awal, wastama'a walam yalgho, ia kemudian mendengarkan
apa yang disampaikan oleh khatib, sekaligus tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menghapuskan pahala ibadah sholat Jum'ah. Rasulullah kemudian melanjutkan, kana lahu bikulli khotwatin ajru sanatin. Maka orang yang demikian itu dalam setiap langkahnya menuju ke masjid untuk melakukan ibadah sholat Jum'ah, ia akan mendapatkan pahala 1 tahun di setiap langkahnya. Ketika itu kemudian para sahabat bertanya, pahala apa wahai Rasulullah? Ajru sanatin siyamiha wa qiyamiha. Ia akan mendapatkan pahala sama dengan berpuasa 1 tahun sekaligus juga beribadah sholat 1 tahun. Sidang jamaah sholat Jum'ah, hadis ini kami sampaikan sebagai muqaddimah di awal khutbah siang hari ini, sebagai motivasi bagi kita agar dalam melaksanakan ibadah sholat Jum'ah, mari kita bersemangat untuk mendapatkan apa yang sudah disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap langkah-langkah kita menuju ke masjid untuk melakukan ibadah sholat Jum'ah. Sidang jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini sesuai dengan tema yang sudah kami sampaikan lebih dulu, kami ingin menyampaikan keutamaan dari bulan-bulan haram yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya ini. Sebagaimana kalender Hijriah yang sudah kita pahami bahwa hari ini hari Jum'ah bertepatan dengan kalender 16 Dzulhijjah 1443 Hijriah. Kita berada di penghujung tahun 1443 Hijriah. Tentu kita semua memahami bahwa kita masih berada di salah satu bulan-bulan haram yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jamaah salat Jum'ah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 di ayat 36. Pada ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna iddatash syuhuri indallahi ithna asyara syahran. Sesungguhnya hitungan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 1 tahun itu adalah 12 bulan. Yang di dalam lanjutan ayat itu yauma khalaqas samawati wal ard. Di dalam hitungan bulan-bulan yang berjumlah 12 bulan dalam 1 tahun itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit-langit yang bersusun, yang bertingkat-tingkat, sekaligus menciptakan bumi. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan yang sudah diciptakan oleh Allah itulah ada 4 bulan yang mulia, 4 bulan haram. Kalau kita kemudian melihat ke dalam hadis, baik di kitab Musnad, baik itu di Ahmad, Ibnu Hibban, maupun di kitab Sunan, serta di kitab yang sahih kayak Imam Bukhari dan Muslim, maka di sana Rasulullah kemudian menyampaikan bahwa arba'atun hurum itu terbagi menjadi 2. Salah satu mutawaliyatun. 3 bulan ini yang kemudian diturunkan Allah secara terurut, dimulai dengan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wa Muharram. Bulan Dzulqa'dah mungkin dalam bahasa Jawa kita mengenal dengan bulan Selor. Bulan Dzulhijjah kita mengenal dengan bulan besar. Bulan Muharram mungkin dalam bahasa Jawa kita mengenal bulan Suro. Yang kemudian bagian yang kedua ini adalah bulan Rajab baina Jumadi wa Sya'ban. Bulan Rajab yang terletak antara bulan Jumadi dengan bulan Sya'ban. Terkait dengan bulan-bulan haram inilah kemudian
Allah Subhanahu wa taala sidang jamaah salat Jumat beserta Rasulullah memberikan satu perintah kepada kita umat Islam untuk memuliakan, menghormati bulan-bulan haram ini. Tentu dengan kita memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian di dalam bulan haram ini ada yang namanya syariat ibadah haji, ada yang namanya syariat ibadah umroh, ada yang namanya syariat ibadah sholat Idul Adha yang beberapa hari yang lalu sudah kita lakukan bersama-sama. Di samping itu juga manakala kemudian kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan haram ini, maka tentu Allah akan memberikan balasan dosa yang berlipat ganda bagi pelakunya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-217. Pada ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, yas'alunaka anis syahril harami qitalin fi. Muhammad, mereka umatmu itu akan bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan-bulan haram. Qul qitalun fihi kabir. Katakan Muhammad, jawablah olehmu Muhammad, bahwa berperang di bulan-bulan haram itu adalah satu perbuatan dosa besar. Melakukan larangan-larangan Allah yang itu dikerjakan di bulan-bulan haram, maka itu akan mendapatkan balasan dosa yang berlipat dibanding larangan tadi dikerjakan di luar bulan-bulan haram. Tentu ini yang harus patut kita perhatikan dan kita waspadai. Tidak ada pilihan bagi kita sidang jamaah sholat Jumat. Tentu lebih baik kita isi di bulan-bulan haram ini dengan memperbanyak ibadah, karena tentunya itu memberikan pahala yang berlipat bagi pelakunya. Sidang jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad SAW ketika menyampaikan syiar Islam ini kepada kaumnya waktu itu, seringkali melihat kondisi masyarakat yang ada di waktu itu. Salah satunya masyarakat Arab jahiliyah waktu itu atau orang-orang Quraisy waktu itu, seringkali kemudian ketika melakukan ibadah, sebagai contoh ibadah pernikahan, menikahkan putra putrinya atau salah satu anggota keluarganya, maka mereka sangat menjauhi ketika pernikahan itu diletakkan misal di bulan Syawal, karena mereka waktu itu menganggap bahwa bulan Syawal itu adalah bulan yang tidak baik untuk dilangsungkan pernikahan, walaupun bulan Syawal ini bukan termasuk bulan-bulan haram. Maka kemudian Rasulullah atas wahyu yang sudah beliau terima dari Allah, beliau banyak melakukan pernikahan dengan istri-istri beliau di bulan Syawal dalam rangka untuk menghapus anggapan pendapat orang-orang Quraisy waktu itu bahwa bulan Syawal itu adalah bulan yang tidak baik untuk dilangsungkan acara hajatan pernikahan di bulan itu. Begitu juga sidang jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak dalam masyarakat kita yang masih menganggap bahwa yang namanya bulan Selo, padahal ini salah satu bulan-bulan haram atau bulan Dzulqa'dah dalam kalender Hijriah, bulan Selo. Kemudian yang kedua, bulan Suro. Bulan Suro ini adalah bulan Muharram dalam kalender Hijriah. Mereka menganggap apabila ada acara pernikahan, padahal pernikahan ini adalah ibadah kita kepada Allah sekaligus ibadah kita kepada sesama manusia. Ini kalau dilakukan di 2 bulan haram tadi, dianggap nanti pernikahannya tidak akan membawa kebahagiaan
bagi seluruh anggota keluarga. Maka Rasulullah Muhammad SAW ini tampil dengan dasar wahyu. Beliau melakukan pernikahan pada bulan-bulan yang dianggap oleh masyarakat waktu itu dan masyarakat kita sekarang bahwa yang namanya bulan Selo sama bulan Suro, bulan Dzulqa'dah sama bulan Muharram jangan sampai ditempati untuk acara hajatan pernikahan. Kalau kita melihat mungkin sidang jamaah sholat Jumat sama mengetahui betapa banyaknya undangan yang kita terima di waktu bulan Syawal, baik itu acara walimatul urus, walimatul khitan ataupun acara hajatan yang lain. Tapi setelah selang 1 bulan dan itu adalah bulan Selo, bulan Dzulqa'dah, kayak tidak ada sama sekali orang yang punya hajatan. Baru kemudian bulan besar saat ini banyak sekali masyarakat kita yang mempunyai acara hajatan. Mungkin setelah besar tiba datangnya bulan Suro atau Muharram, kembali akan sepi, tidak ada yang mau menempati bulan tersebut sebagai bulan tempat adanya hajatan. Padahal Rasulullah tadi kami sampaikan beliau menikah dengan yang pertama di tahun 5 Hijriah dengan Zainab binti Jahsy. Beliau menikah dengan istrinya tersebut di bulan Dzulqa'dah. Kemudian di tahun 7 Hijriah pada bulan Dzulqa'dah, bulan Selo, Rasulullah juga menikah dengan istrinya yang bernama Maimunah binti Al-Haris. Pernikahan beliau tetap berjalan lancar, keluarga beliau menjadi keluarga yang sakinah. Ini sekaligus menghapus anggapan masyarakat bahwa bulan Selo itu tidak baik di dalamnya dilakukan acara pernikahan bagi putra-putrinya. Sementara di bulan Muharram atau di bulan Suro dalam bahasa Jawa, Rasulullah memberikan contoh pernikahan beliau dengan 2 orang istrinya pada tahun yang sama, di tahun 7 Hijriah, pada bulan yang sama, di bulan Muharram atau bulan Suro, Rasulullah melangsungkan pernikahan 2 kali. Yang pertama, beliau menikah dengan istrinya yang bernama Ummu Habibah Romlah binti Abu Sufyan. Kemudian di bulan yang sama, cuma berbeda hari dan tanggalnya, pada tahun yang sama juga Rasulullah menikah dengan istrinya yang bernama Sofia binti Huyai bin Akhtab. Tentu dengan banyaknya istri Rasulullah yang beliau nikahi ini menjadi satu syariat, satu petunjuk bagi kita umatnya bahwa sesungguhnya bulan-bulan yang diciptakan oleh Allah, utamanya bulan-bulan haram, itu tidak ada bulan yang jelek yang nanti kita tempati untuk melaksanakan acara-acara hajatan, baik itu pernikahan maupun khitanan atau acara-acara yang lain. Sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentu merubah sesuatu kebiasaan, pendapat yang mungkin dari dulu ini dilestarikan terasa sangat sulit. Kita menyadari ketika kita mungkin diminta oleh tetangga kita untuk acara misal besanan, teges gawe, maka ketika mempertemukan hari yang tepat bagi kedua keluarga ini kemudian ada pendapat-pendapat yang tidak baik yang kemudian memunculkan ke dalam lingkungan kita bahwa jangan menempati yang namanya bulan Selo maupun bulan Suro sebagai acara pernikahan. Padahal ini adalah contoh dari Rasulullah. Beliau adalah uswatun hasanah bagi diri kita. Yang terakhir tentu kita ingat akan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Sunan Abu Daud. Ini hadis yang nomor terakhir di kitab sunannya. Sementara nanti di dalam kitab Sahih Bukhari ada di kitab tafsir tentang ayat
24 dari surat 45 Al-Jasiyah. Hadis ini hadis qudsi dengan derajat sahih baik di semua kitab. Rasulullah menjadi perawi dari firman Allah yang tidak dicantumkan di dalam kitab suci Al-Quran. Rasulullah menyampaikan, qala Allah Ta'ala azza wa jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yu'dini ibnu Adam, anak keturunan Adam itu seringkali menyakiti hatiku. Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali menyampaikan bahwa anak keturunan Adam, kita semuanya ini sering menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bentuk kita menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yasubud dahro wa anad dahro. Anak Adam itu sering mencela masa, sering mencela waktu, sering mencela bulan. Termasuk juga kalau kita mengatakan bahwa bulan-bulan haram yang di dalamnya ada bulan Selo, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Suro, bulan Muharram, itu bulan yang tidak baik untuk ditempati acara hajatan, maka sesungguhnya tanpa terasa kita menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal wa anadahro, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat seluruh bulan-bulan yang berjumlah 12 di dalam satu tahun itu. Uqallibul laila wan nahar, akulah yang kemudian mengganti dan memutar baik siang maupun malam di setiap harinya. Oleh karena itu kemudian di dalam tafsir surat Al-Jasiyah ayat yang ke-24, dan ini kemudian dibawa oleh Imam Bukhari di kitab tafsirnya, perkataan orang-orang Arab jahiliyah dulu, mereka menyampaikan dan disampaikan oleh Allah di dalam ayat 24 surat Al-Jasiyah tersebut. Di tengah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan perkataan orang-orang Arab jahiliyah, wa ma yuhlikuna illa dahro, sesungguhnya yang membuat kami sial, yang membuat kami binasa itu tiada lain adalah waktu atau masa. Padahal yang membuat mereka itu binasa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu itu bagian bentuk mensekutukan Allah dengan bulan-bulan yang bulan itu sendiri sesungguhnya diciptakan Allah sebagai bulan-bulan yang baik bagi seluruh kehidupan umat manusia. Aqulu qauli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada khutbah yang kedua kami hanya menggarisbawahi apa yang sudah kami sampaikan di awal, bahwa bulan-bulan haram ini masih sedang kita jalani. Mari kita isi bulan-bulan haram ini dengan banyak beribadah selagi kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tentu kita berusaha untuk menjauhi apapun larangan yang sudah diberikan Allah, walaupun godaan setan itu senantiasa membisikkan ke diri kita untuk melakukan larangan tersebut. Sementara yang ketiga, kita jangan sampai kemudian ikut ambil bagian menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mempunyai pendapat yang sama, yang mengatakan bahwa bulan-bulan itu ada yang bulan baik, ada yang bulan tidak baik, ada bulan baik, ada bulan sial. Tentu kalau kita mempunyai pendapat yang sama seperti itu, sesungguhnya kita berkontribusi ikut menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu akan mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa yakin akan contoh kita Nabi Muhammad SAW yang telah melangsungkan berbagai acara-acara hajatan, baik pernikahan beliau maupun acara hajatan yang lain,
di bulan-bulan haram maupun bulan-bulan yang lain yang dulu oleh orang-orang Arab jahiliyah dikatakan sebagai bulan-bulan yang membawa sial, bulan-bulan yang membawa petaka ketika ditempati untuk acara hajatan. Tentu menjadi tugas kita bersama untuk memberikan pendidikan sekaligus penjelasan kepada keluarga kita bahwa apapun yang diciptakan oleh Allah bagi diri kita semuanya ini yang terbaik bagi kita untuk beribadah kepada Allah. Akhirnya khutbah ini kita tutup dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dalam menerima apapun syariat yang sudah disampaikan oleh Rasulullah, sekaligus bisa melaksanakan dengan ikhlas, melaksanakan dengan sabar, dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Aqimus shalah.